Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikan. Resmi berlakukan lockdown lokal, akses penumpang pesawat dan kapal di Papua ditutup. Bermain judi dan berkerumun, puluhan warga dibubarkan Wakil Wali Kota. Pasien isolasi makin tinggi, RSUD Merauke kesulitan mendapatkan alat pelindung diri. Asik bermain judi kartu dan tidak mematuhi instruksi pemerintah untuk tinggal di rumah, akhirnya Wakil Wali Kota mengambil tindakan tegas, membubarkan warga yang berkumpul di Terminal Entrop ini. Ambil kembali. Siapa yang kartu? Wakil Wali Kota Jayapura yang juga sebagai Ketua Satgas COVID-19 Kota menghimbau agar warga tidak kembali lagi ke terminal jika tidak ada hal yang penting. Pak Wali Kota telah menginstruksikan kepada kita semua warga Kota Jayapura bahwa kondisi kota kita sekarang darurat virus corona. Maka diminta untuk semua warga kota harus menjaga jarak, tidak boleh berkumpul berdekatan satu sama lain. Ini penyakit sangat mematikan dan tidak pandang usia. Kedua, keluarga dilarang untuk berkumpul dan setiap saat harus rajin cuci tangan. Di sini saya sudah pasang tanduk air untuk di terminal, gunanya agar wargaku semua di sini rajin untuk cuci tangan. Ini gratis, tidak bayar. Agar ini demi untuk keselamatan Bapak dan Ibu sekalian. Kepada warga dan sopir angkot di terminal, Rustan Saru meminta agar memanfaatkan wastafel yang sudah disiapkan Pemda untuk kebersihan diri sopir maupun warga di Terminal Entrop. Selain itu juga, Rustan memberikan peringatan keras. Jika masih ada warga yang keluyuran, akan dikenakan hukuman oleh pihak kepolisian sesuai instruksi Kapolri. Dari Kota Jayapura, Papua, Rian Tonai melaporkan. Alat pelindung diri atau APD yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke saat ini jumlahnya sangat terbatas. Bahkan APD di RSUD Merauke hanya mampu bertahan hingga 2 hari ke depan. Menurut Kepala Posko COVID-19 Merauke, Dr. Desi, RSUD Merauke hanya memiliki 17 paket APD. Padahal penanganan jumlah pasien isolasi terus meningkat. Jadi informasi pagi ini stok yang kami miliki masih ada 6 paket. Kemudian ada informasi bahwa hari ini akan tiba 11 paket. Ya? Jadi 17 paket. 17 sebenarnya paket? Iya, betul. 6 paket itu berapa hari dok dipakainya? Digunakan? Kalau kita mau hitung-hitungan sampai semuanya itu sebenarnya tidak cukup ya. Iya. Tidak cukup. Tapi ya berarti kita harus penghematan ya. Bagaimana caranya supaya itu semua bisa cukup. Dan kemungkinan 17 itu ya sehemat-hematnya kami itu akan habis hari ini. Oh gitu dok gitu. ya. Atau besok pagi. Sehari saja. Iya, sehari ya maksimal 2 hari lah.
ternyata memang APD-nya sudah tidak ada, bagaimana kami mau melakukan pemeriksaan pasien? Iya betul. Dan risikonya tadi itu kan. Ya, risikonya tidak mungkin saya langsung ke memerintahkan teman-teman yang di medis itu untuk menangani pasien tanpa perlindung diri, itu kan tidak mungkin. Dr. Desi menambahkan pihaknya masih menunggu alat pelindung diri yang dikirim oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Sementara itu, adanya 3 pasien yang positif corona di Merauke, pihak RSUD kini membuat posko virus corona di pintu masuk rumah sakit. Setiap warga yang datang, baik pengunjung dan pasien, serta seluruh karyawan rumah sakit, diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Puluhan tenaga kesehatan disiagakan di posko ini selama 24 jam. Posko ini bertujuan untuk menangani warga yang datang dengan keluhan seperti batuk, pilek, dan demam bisa langsung ditangani dengan cepat. Hingga Kamis sore, data pasien positif di Merauke masih tetap 3 orang, 7 orang dengan pengawasan, dan 63 warga dalam pemantauan di rumah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Karena dipercaya dapat meningkatkan stamina serta mencegah virus corona, harga jahe di pasar sentral Mimika melonjak tajam. Selain mahal, jahe di pasar Mimika menjadi sulit ditemukan. Jahe merah yang biasanya dijual Rp80.000 per kilo, kini naik menjadi Rp200.000 per kilo. Sedangkan jahe putih biasa Rp70.000 per kilo, naik menjadi Rp100.000 per kilonya. Pedagang jahe di pasar Mimika mengaku karena sulitnya mendapatkan jahe, mereka mengimpor jahe dari Manado, Sulawesi Utara, sehingga harganya tinggi. 200 satu kilo. Yang jahe merah? Iya. Kalau jahe putih? Jahe putih 100. Tapi ini tinggal begini barangnya. Kenapa bisa naik Ibu? Memang kurang dari sana pemasukan. Pemasukannya Pemasukan dari Manado memang mahal, sembilan baru kurang memang barangnya masuk. Lokal juga kemarin itu langsung naik harga semua. Katanya untuk pencegah penyakit ini, virus corona. Jadi sekarang lagi langka? Iya, ini kurang sedikit sekali dan barangnya kita minta, tapi dibatasi juga pengambilan dari sana karena permintaan dari luar katanya banyak juga, jadi kita dikasih sini cuma berapa saja per orang, berapa kilo per orang. Biasanya jatahnya itu dalam satu kali kapal kita dapat 200 kilo, 150. Sekarang ditimbang-timbang per 10, satu kantong 10 kilo dalam satu orang dibagi 200. Ibu beli selain untuk bambu dapur apa lagi digunakan? Kemarin karena saya punya anak batuk itu yang saya bikin jahe. Juga bagus, campur dengan gula merah, direbus toh. Tak hanya jahe merah dan putih yang mahal, di pasar ini juga harga temulawak, kunyit putih dan kuning ikut naik harganya. Kenaikan harga rempah-rempah ini setelah adanya virus corona yang terus mewabah di tanah air. Dari Timika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Sebanyak 30.000 ton beras medium dan premium komersial telah disiapkan Perum Bulog, kantor wilayah Papua dan Papua Barat untuk mengantisipasi pandemi virus corona di Papua. Selain antisipasi pandemi corona, stok beras ini juga dilakukan agar harga jual beras di pasar dapat terus stabil. Bulog Papua mengaku harga beras di Papua masih berada dalam harga normal, yakni berkisar Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilonya. Kepala Kanwil Perum Bulog Papua, Sopran Kennedy, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena kebutuhan stok beras cukup hingga 5 bulan ke depan. Bulog menyiapkan stok yang cukup gitu ya. Artinya sekarang ada kurang lebih
30.000 ton beras PSO, cadangan beras pemerintah maupun beras komersil yang ada di wilayah Papua saja. Nah, ini kita harapkan bahwa ketersediaan 30.000 ton jika kita bandingkan dengan kebutuhan rutin penyaluran di wilayah Provinsi Papua, maka stok kita masih cukup untuk 5 bulan ke depan. Artinya masih mampu lah untuk menghadapi hari besar keagamaan, kemudian merebaknya wabah COVID-19 dan sebagainya. Masyarakat yang masuk ke gudang Bulog juga kita batasi. Kita juga menyediakan sabun antiseptik maupun sabun biasa untuk cuci tangan sebelum buru-buru. Sopran juga menambahkan, belum terlihat adanya gejala pembelian beras dalam jumlah besar akibat virus corona di Papua ini. Dari Jayapura, Papua, Afid Indarto melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.